Karena kita menduga ada maling negara yang lagi kita uber. Kalau memang terbukti, nggak ada yang sakti di mata hukum. Memang mereka banyak oknum-oknum pelakunya. Segera tangkap, segera tangkap. Ini tuh kan negara bareng-bareng, bukan negara mereka aja. Ini negara bareng-bareng. Dan kita juga punya hak mencintai ini negara. Kita melihat ada Berita terkini, Lampung. LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia GMBI, Wilter Provinsi Lampung meminta aparat penegak hukum, mengusut tuntas adanya dugaan tindak pidana korupsi uang ganti rugi jalan tol, di Kabupaten Lampung Selatan tahun 2018 dan 2019. Pasalnya, ada beberapa persoalan dan tumpang tindih atas pembayaran pembebasan jalan tol, yang dianggap malpraktek dokumen, atas hak tanah masyarakat, bahkan ada di lokasi yang sama dibayarkan 2 kali, di tahun yang berbeda. Pertama, adanya dugaan penyalahgunakan wewenang sebagaimana ketentuan pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Kedua, dugaan menempatkan keterangan yang tidak benar dipalsukan pada akta autentik, dan ketiga menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan. Hal tersebut dikatakan Kepala Bidang Divisi Hukum GMBI Lampung Yusroni SH, MH, didampingi Sekwil Eko Joko Susilo, Bendum Dadan Hutari SE, dan Saifunain, AI, saat audensi dengan kantor wilayah ATR BPN Provinsi Lampung, Rabu tanggal 24 Januari tahun 2024. Intinya selagi mereka tidak mengganggu jalannya audien tersebut, karena mereka ingin merekam. Yang kita takutkan ketika kita berbicara ramah-tamah silaturahmi baik dengan BPN membahas sesuatu hal, tiba-tiba ada tulisan salah satu teman media mereka diusir, kan itu nantinya nggak elok. Karena mereka itu kan kerjanya menulis. Menurut juru bicara GMBI Lampung Kang Ai mengatakan, bahwa pihaknya selaku sosial kontrol memiliki data dan temuan hasil investigasi di lapangan adanya dugaan praktik tipikor pada uang ganti rugi jalan tol. Ditemukan ada dugaan potensi kerugian negara terkait pembebasan jalan tol, diduga ada tumpang tindih di dalam pembayaran, ada yang 2 kali pembayaran, disampaikan di kantor BPN Provinsi Lampung. Bukan hanya itu, ada yang tidak terkena jalan tol, akan tetapi menerima pembayaran tol, selain itu ada pemalsuan dokumen data-data. Dan memperjuangkan hak-hak masyarakat atas nama swadaya. Ada satu lagi yang kita menduga juga, dari dampak dugaan kecarut-marutan administrasi, pada akhirnya kita menduga ada potensi kerugian negara yang begitu besar. Jadi ada dugaan tipikornya. Nah, sedangkan kalau tipikor itu hak kontrol sosial kami sebagai masyarakat ini, dan kita ikut terlibat mengawasinya. Kami cenderung apa yang dikupas ini adalah terkait dugaan tindak pidana korupsinya. Anak-anak yang tergabung dalam pelaku swadaya ini datang ke salah satu instrumen hukum yang dibentuk oleh negara yang namanya BPN. Yang pertama untuk minta arahan, yang keduanya sebagai press release terbuka kepada teman-teman media bahwa kami menduga ada tindak pidana korupsi di sini. Dan setelah ini, ketika pemaparan BPN nanti mudah-mudahan kedepannya menguatkan kami, dan hari ini juga kami berencana untuk langsung melakukan laporan ke APH ya, ke APH kepada pihak BPN untuk dimohon arahan seterbuka-terbukanya, apa berkas kami ini ngelantur atau dugaannya menguat. Poinnya di situ Pak ya. Nanti ada tadi investigasi yang nanti dipaparkan temuan-temuan keluarga besar kami, benar nggak? Takutnya gitu kan. Karena BPN kan gini. Dan kita juga kan mewajarkan kalau kita berpikir seperti ini proyek strategis nasional yang kadang dipaksa administrasinya supaya cepat selesai. Pada akhirnya kita menduga ada potensial kejahatan yang bisa dilakukan atau salah satu oknum ini melakukan, gitu. Bahwa GMBI menduga ada oknum yang merugikan negara, nanti dibahas kerugian negaranya mencapai berapa.
Kami mohon arahan. Yang ketiga, berkas nanti dipaparkan kepada Bapak, mohon di cross check. Kalau benar-benar aja Pak. Kalau salah, kami mohon arahan supaya kami nggak melantur, duduk perkara hukumnya kami tepat. Supaya jadi apa sih LSM itu benar? Intinya GMBI datang ke BPN ke sini karena kita menduga ada maling negara yang lagi kita uber. Kalau memang terbukti, nggak ada yang sakti di mata hukum ini. Kalau enggak, itu kan insya Allah tercatat dari bagian sejarah perjuangan kami di keluarga besar LSM. Dan kebetulan kita mengumumkan juga kepada instansi bahwa kenapa eksistensi GMBI di Provinsi Lampung itu harus nyata, supaya para pejabat tidak semakin korup dan swasta tidak semena-mena, tidak makin semena-mena. Itu aja. Kita perang terhadap koruptor dan kita juga perang terhadap kapitalis. Termasuk telah dilakukan identifikasi siapa saja yang akan terkena dampak atau ganti rugi jalan tol, baik itu perseorangan, lembaga ataupun badan hukum. Nah, di sini produk itu tadi sebagai dasar dari panitia pengadaan tanah yang nantinya menerbitkan namanya lembaran nominatif atau disimpulkan dilampirkan dalam bentuk daftar nominatif. Nah, daftar nominatif ini itulah yang menjadi dasar pembayaran ganti rugi jalan tol yang tentunya di dalamnya sudah dilakukan verifikasi apa aja yang terkena, dan perhitungan di sini berdasarkan amanah undang-undang bukan BPN, tetapi ada kantor jasa penilai publik atau KJPP yang dikontrak oleh balai atau SNPT tadi atau balai PU yang memerlukan tanah, tetapi mereka yang mengkontrak tetapi kerjanya atas perintah di bawah dari Badan Pertanahan Nasional. Ini amanah undang-undang. Nah, tentunya kenapa saya sampaikan dulu supaya kita tahu. Untuk langkah selanjutnya GMBI akan membuat laporan ke aparat penegak hukum, bahkan setelah Pilpres akan gelar aksi, demo, jika tidak ditanggapi. Menurutnya demo itu adalah merupakan solusi terakhir ketika pihak terkait menutup ruang komunikasi, pasti partisipasi hukum kita kerahkan, terangnya. Sementara, saat diwawancara Kepala Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan BPN Lampung Oki Harien Purnomo mengatakan belum ada titik temu soal dugaan temuan itu. Oki menjelaskan, namun sebagaimana yang tadi bahwa belum ada titik temu. Pada intinya, pihaknya siap untuk menjelaskan, kemudian juga siap untuk meneruskan temuan-temuan rekan GMBI ke Inspektorat Jenderal Kementerian ATR BPN. Bahwa mereka mempunyai mekanisme tersendiri melalui Inspektorat Jenderal Kementerian ATR BPN seperti itu. Dengan ketentuan bahwa dugaan itu benar adanya juga sesuai dengan data yang ada di kantor pertanahan. Ditanya soal tenggat waktu penelusuran temuan yang akan diteruskan ke Inspektorat, Oki mengatakan tidak ada tenggat waktu yang ditentukan. Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan BPN Lampung Selatan Selamat Sugiyanto mengatakan, terkait dengan audiensi bersama GMBI berdasarkan surat kuasa. Jadi sesuai dengan aturan di BPN memang informasi publik bisa kami berikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan sesuai dengan persyaratan. Oleh karenanya GMBI mewakili dari kuasa para pewaris, sehingga secara informasi tidak bisa kita sampaikan di forum, tapi dalam hal ini kantor BPN Lampung siap menelusuri data. Yoni, dari Lampung, BLB News TV mengabarkan. Diduga alas haknya itu yang digunakan untuk jadi dasar pelepasan tanah untuk menerima ganti rugi di dalam daftar nominatif itu, tanahnya tidak terdampak dari jalan tol. Nah, ini banyak sekali kita kode tidak kita sebut, tapi di situ HS. Karena kami sudah koordinasi dengan dengan salah satu koordinasi dengan pejabat negara bidang penegakan hukum di Jakarta. Inisialnya harus kita sembunyikan biarlah penegak hukum yang mencari kebenaran itu, karena kami nggak punya kewenangan untuk menyatakan salah, benar dan sebagainya. Tetapi dengan audiens pertemuan ini untuk mencari solusi. Jika benar dugaan kami itu ada solusinya, jika salah ada solusinya. Apakah kesalahan biasa atau seperti apa? Dan banyak lagi di Talang Sari, Tanjung Sari.
itu ditemukan lagi penerima ganti rugi diduga bukan pemilik hak, tetapi dibuat seolah-olah itu adalah pemilik hak. Tetapi mekanisme itu terjadi kita tidak tahu, tetapi itu dibuat pemiliknya tidak menerima ganti rugi, tetapi orang lain menerima ganti rugi berdasarkan risilah lelang katanya. Ingat itu, lelang ini badan negara, tetangga kita di sebelah. Tentunya yang namanya badan pelelangan negara itu bisa aja disita oleh perbankan atau dijamin alasannya dijaminkan bank, tidak bayar itu dilelang. Tetapi pemiliknya tidak pernah merasakan menyatakan itu dianggunkan. Nah, ini kita sampaikan di sini, mungkin di dalam surat sudah kita jelaskan seperti itu, dan banyak lagi. Ada yang mengatas di koperasi, tetapi dijelas di situ ada aturan dan mekanismenya. Seharusnya dia tidak memiliki hak, tetapi di situ dia seolah-olah mendapatkan hak. Dan ini banyak sekali. Kami tidak akan mengupas, tetapi tolong ditelaah. Jangan sampai permasalahan ini ditelaah oleh penegak hukum. Jujur kami lapor tidak di sini, karena kami maaf ya, kami dulu lapor hutan kota MDI ya, sampai ganti humas nggak jalan. Sekarang orang baru mencuat hutan kota, itu gambaran. Tetapi kami lapornya tidak di Lampung. Terlepas nanti dari Lampung dari Jakarta ke Lampung itu proses hukum. Kami percayakan kepada proses hukum kalau memang tidak ada titik temu di sini. Nah, kalau saya ceritakan mungkin habis waktunya, nanti cukup dibaca. Tetapi di sini yang kami ini ada dugaan yang namanya daftar nominatif itu satu yang membuat adalah Badan Pertanahan Nasional BPN Wilayah Lampung, itu amanah undang-undang. Tetapi data-data itu dari inventarisasi, data-data orang penerima ganti rugi dinilai oleh KJPP, diserahkan ke Badan Pertanahan untuk dilakukan penghitungan menjadi lembaran nominatif atau jadi daftar nominatif. Dan ini kalau sudah diumumkan tidak ada sanggahan lagi, terlepas itu ada sengketa antara penerima ganti rugi itu dikonsignasikan. Tetapi kalau tidak ada sanggahan yang diumumkan di desa dan sebagainya, maka daftar lembaran nominatif yang akan menjadi daftar nominatif tadi itu akan diserahkan ke balai untuk proses. Berarti tidak ada proses hukum lagi, ataupun yang ini tetap diserahkan tetapi nanti dikonsignasikan. Yang kami kesini bukan masalah konsignasi dan sebagainya, tetapi dugaan orang yang tidak berhak menerima ganti rugi kok bisa menerima ganti rugi. Orang hanya berhak satu kali menerima ganti rugi kok dibayar lagi di tahun berikutnya ganti rugi dengan beda lagi yang tanda tangan kepala. Nah, ini gambaran yang singkat saja. Kami menduga ini bukan terjadi di Lampung Selatan aja. Kami belum ini, tetapi kami sudah melakukan proses. Bisa saja sampai ke Mas Uji, tetapi kami ngambil simpel cukup ini. Nah, ini kenapa saya ini? Kami tidak menyatakan oh ini produk yang salah yang membuat BPN. Kami nggak seperti itu juga, karena ini produk bersama-sama. BPN hanya melakukan penghitung menjadi pendaftar diserahkan ke balai, dan yang melakukan balai ada prosesnya juga. Makanya saya jelaskan jangan sampai kita satu praduga, tetapi kita dua praduga terlibat bersama-sama, karena ini nggak mungkin dilakukan oleh satu oknum atau satu oknum dari lembaga tertentu. Kami menduga melibatkan beberapa oknum dari lembaga tertentu. Nah, ini dari daftar nominatif tadi diserahkan ke PPK, melalui ini dilakukan cross check lagi. Itu ada namanya pejabat mengawasi cocok siap untuk dilakukan membayar atau tidak, atau pejabat SPM. Keluar surat perintah ini dibayarkan oleh negara melalui KPPN. Nah, inilah yang kita duga di sini. Kami menduga, bukan kami ini ya, Badan Pertanahan itu milik negara, tetapi oknum-oknum tertentu yang diduga ada oknum lain di sini. Mungkin di balainya. Inilah sama-sama kita buka, sama-sama kita cari kebenaran secara materialnya. Kami jangan sampai BPN yang benar-benar
bekerja menjadi tumbal dari oknum-oknum tertentu. Sebaliknya juga, dari badan-badan lain yang bekerja dengan baik menjadi tumbal dari oknum-oknum tertentu. Kami cinta dengan BPN. Kalau BPN nggak ada BPN ini, apa sertifikat tanah itu, atau tidak ada penataan ruang. Makanya BPN itu selain itu agraria dan tata ruang. Nah, kami sayang dengan BPN, tapi jangan dirusak dengan oknum-oknum yang mencari keuntungan dengan merugikan negara atau merugikan orang lain. Inilah tugas kami selaku kontrol sosial, menyampaikan ini secara tertulis dan lisan di audien ini atas praduga kami sesuai azas praduga tak bersalah terkait adanya maladministrasi atau kerugian negara di sini yang dilakukan oleh oknum tertentu. Kami tidak bisa menyebutkan siapa dan siapa karena kami tidak tahu. Karena itu ranah penegakan hukum, tetapi di sini kami mencari keterangan berimbang. Karena kami temuan kami itu belum tentu benar tanpa ada keterangan berimbang dari Badan Pertanahan Nasional ataupun dari lembaga lain yang terlibat saat itu. Nah, tentunya yang saat ini yang merespon kami adalah Badan Pertanahan. Terima kasih. Kami sungguh-sungguh ucapkan terima kasih. Masih ada yang mendengarkan suara kami. Klarifikasi terkait dengan sertifikat hak milik M193 dan M195 atas nama Sarman Ibrahim. Mungkin nanti kita sepakati saja di forum ini, nanti kita klarifikasi Bapak terkait dengan apa yang dilaporkan oleh GMPI yang tercakup dalam surat. Barangkali nanti proses ganti rugi atau proses mungkin untuk menjawab dugaan dari rekan-rekan GMPI ini bisa disampaikan oleh rekan-rekan dari Lampung Selatan atau mungkin dari rekan-rekan lainnya dari kami BPN. Mungkin kesempatan selanjutnya kami serahkan ke Pak Slamet dari Lampung Selatan. Waktu dan apa kami silakan. Kuasa ya Pak ya, mohon izin apakah memberi kuasa hadir Pak hari ini Pak? Pak, izin ya. Pak siapa Pak? Mohon izin Pak, Pak Cahyati Setiato hadir Pak? Baik Pak, sebelumnya saya juga ingin mengklarifikasi sebelum kita melangkah lebih lanjut. Ada pertanyaan saya Pak, dari surat kuasa ini apakah ada pencabutan kuasa Pak? Sebenarnya nggak nyambung bagi kami juga ya. Nggak nyambung tuh begini, kami ini pelaku swadaya. Kalau hal-hal kayak gitu lebih tepatnya mungkin advokat yang punya hak retensi ya Pak ya. Karena itu ada kerugian secara personal bukan negara. Tetapi kalau negara, ini bagian dari tanggung jawab moral bersama, termasuk Bapak, saya dan semuanya teman-teman media punya tanggung jawab di dalam gitu kan, memantau anggaran kita bersama ini benar nggak jatuhnya kan gitu Pak ya. Intinya, nah yang keduanya kenapa kami datang ke sini itu, yang keduanya adalah mengumumkan bahwa Pak coba tolong dibantu di cross check. Kalau memang cross checknya itu nggak ada yang bantahan di segi ini apa ya, kami juga setelah ini melakukan laporan kepada penegak hukum. Nah nanti press release nanti ke teman-teman media kami mengumumkan tolong ini dikawal, ada dugaan maling negara yang merugikan duit negara dan itu harus kita uber bareng-bareng sebagai tanggung jawab moral bareng-bareng karena katanya semua warga negara itu kan kedudukannya sama di mata hukum. Nah, dan saya selalu orang yang meyakini tidak ada yang sakti di mata hukum itu. Nah kami hanya kesini sebagai anak ke bapaknya, BPN tahu bapaknya. Kami meminta Pak mohon arahannya. Apa deliknya ini yang kami temukan? Kecurigaan kami sebagai masyarakat. Apa pantas belum ini berkasnya? Kalau Bapak membantu berkas kami kebagian pahala juga, kalau enggak juga nggak apa-apa kan itu begini. Tapi kami menjalankan atas apa yang menjadi surat Bapak ke kami Pak. Inilah menjadi dasar kami tentunya melakukan audiensi pada hari ini. Kita tidak bisa kita melakukan sendiri ini Pak ya. Artinya sesuai dengan surat yang Bapak layangkan kepada kami. Surat pertama itu ada sebentar Pak ya, sebentar izin. Jadi berdasarkan inilah Pak, artinya hak dan kewenangan kami dalam rangka
memberikan audiensi seperti kan Bapak bilang tadi amanah. Saya setuju dengan Pak Yusron Pak. Artinya di sini kita sama-sama yakin melaksanakan sesuai dengan taat aturan dan taat hukum. Pertanyaan saya tadi satu Pak, apakah memang ada surat kuasa pencabutan terkait dengan kuasa yang diberikan kepada Pak Cahyadi Septianto? Kenapa Bapak? Bahwasanya di kantor di Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pangan Nasional itu berlaku Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pangan Nasional nomor 32 tahun 2021 tentang layanan informasi publik. Oleh karenanya saya izin sekali di sini Bapak-bapak yang paham terkait dengan aturan itu, kami pun menjalankan sesuai dengan Peraturan Kementerian di Agraria dan Tata Ruang nomor 32 tahun 2021 tentang layanan informasi publik. Saya izin bacakan. Setiap pemohon informasi publik mengajukan permohonan untuk memperoleh informasi publik. Di dalam di pasal 22 ayat 3, pengajuan permohonan informasi publik sebagaimana dimaksud pasal ayat 2 disertai dengan pengisian formulir informasi publik. 4. Dalam pengajuan permohonan informasi publik, pemohon wajib menyertakan, izin ya Pak ya, saya sedikit, bukti identitas diri sebagai warga negara Indonesia, bukti pengesahan organisasi berbadan hukum dari lembaga yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam hal pemohon adalah badan kuasa di bumi materai dan pemberi kuasa dalam hal pemohon mewakili orang perseorangan, kelompok orang atau badan hukum. D. Mencantumkan alasan atau tujuan permohonan informasi publik secara jelas. Pasal 22 ayat 5, dalam mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 yang pemohon juga menyatakan pernyataan pemohon bahwa akan menggunakan informasi sesuai dengan alasan yang dikemukakan dan bersedia diminta pertanggungjawaban apabila informasi disampaikan. Jadi demikian Bapak Ibu. Berpedoman pada peraturan yang memang berlaku di Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan Pangan Nasional, kami memiliki kewenangan dan kewajiban memberikan informasi apabila terpenuhi syarat-syarat ini. Oleh karena tadi di awal kami mengklarifikasi, saya setuju dengan Pak Yusuf. Sekarang tadi saya mengutip konser Bapak Agus Purnomo Takariwe, 2. Bapak Bahtera Kurniawan, 3. Ibu Enovita Cahyaningsih, 4. Faisal Hikmawan Tanianto, 5. Gigi Satria Krisdayana. Bapak ini mana Pak? Tanggal 27 Desember yang berdasarkan surat kuasa tertanggal 13 Desember 2021. Yang ini ya Pak ya, surat kuasa. Tapi kami menjalankan ini Pak. Dan saya tahu Pak, Bapak kan pasti tahu. Kami di sini hanya meminta jawaban terkait temuan kami. Dijawab atau tidak jawab itu hak. Kami tidak boleh memaksa suatu lembaga untuk menjelaskan itu hak. Tetapi sebelum kami merespon permasalahan ini, kami sudah melakukan investigasi. Kami sudah siap. Kami tidak ngomongin sampai lembarannya, kami siap. Kami tidak lapor ke kepolisian, tapi kami ke Kejaksaan Agung. Daftar nominatif itu Pak tidak boleh dibuka di sini. Maaf Pak, kalau Bapak buka di sini salah. Hanya orang tertentu, itu dokumen rahasia. Hanya kami tertentu saja yang boleh melihat. Itu Pak, walaupun Bapak ini aja nggak boleh. Itu rahasia Pak, rahasia negara. Yang pegang itu hanya 3 loh Pak. Bapak, Balai, sama KPM. 3 ini Pak. Alas haknya di mana? Di kalian. Hati-hati loh. Makanya kami juga kalau Bapak menunjukkan bukti tidak seperti ini Pak. Wartawan juga benar Bapak nggak boleh tahu. Itu rahasia negara. Sama aja alat alutsista itu tidak boleh disampaikan ke publik. Paling umumnya aja, karena itu menyangkut kerahasiaan pertahanan negara. Tadinya kami nggak mau berdebat karena di sini kan bukan penegak hukum, kan? Tadinya kami pengen ngobrol aja enak-enak, ngopi-ngopi, ternyata sudah ada salah persepsi ini udah makin gak nyambung. Bagi saya kan masuk akal. Nah, tadi ada arahan dari ketua, sampaikan saja kepada BPN. Terima kasih atas sambutannya. Doakan kami di dalam perjuangannya. Setelah ini kami berikan aja, ya Pak ya. Terima kasih atas sambutannya. Terus sama saudara-saudara saya juga yang di Polda, saya apresiasi yang sebesar-besarnya. Insya Allah kami
di sini pamit aja karena kami juga kan ada agenda lain Pak ya. Jadi mohon izin karena sudah yang satu sudah pas puasa, satu udah nggak nyambung, ini nggak masuk akal. Sementara Bapak bukan APH, nggak bisa menunjukkan oh ini salah, ini tangkap loh. Nanti aja di press karena kita punya hak partisipasi publik ya Pak ya. Sama-sama ya. Ya teman-teman media kalau mau. Terkait audensi kita dengan pihak BPN apa Bang? Kang kira-kira yang persoalan yang menurut dari Barusan kita? kita cepet-cepet aja segera akhiri karena memang udah nggak nyambung. Jadi ketika kita konfirmasi bagaimana kita memperlakukan sebagai anak ke bapaknya, mohon arahan terkait data temuan kita, malah mereka seolah-olah penegak hukum, ada surat kuasa, apalah ngebahasnya. Makanya kalau nggak nyambung bagi GMB itu tinggalin aja, nggak nyambung, nggak masuk akal tuh kan. Yang keduanya, kita ini kan ada temuan, ada dugaan potensi kerugian negara terkait pembebasan jalan tol, tanah jalan tol itu. Kita menduga ada tumpang tindih pembayaran, ada yang bahkan 2 kali pembayaran, dugaannya ya, catat dugaannya gede-gede, bukan? Ada yang tidak kena tol menerima tol, Oh, kan? ada pemalsuan dokumen data. Nah, hal-hal seperti itu tadinya kita konfirmasi kepada BPN, mohon arahan. Kalau salah bilang kita salah, tetapi jangan seolah-olah mau menghentikan hak kontrol sosial kita. Kita ini kan pelaku swadaya, hadir untuk negara tanpa dibayar sepeser pun, ikut membangun keteraturan dalam berbangsa dan bernegara, itu kan poinnya. Nah gitu. Jadi tadi saya sampaikan, oh ya Pak, kalau begitu kami ngobrolnya nantinya asalnya kami pengen silaturahmi, ngobrol enak kan gitu, ngopi gitu kan. Kami itu kan ngegeser tentunya numpang ngopi aja lah tadinya kan gitu. Tetapi kok cenderung tendensius, mulai nggak nyaman. Kalau nggak mulai nyaman, kami ini ingin menjaga kondusivitas. Ya sudah, kita buru-buru tutup. Terima kasih atas sambutannya. Karena kan gini, setelah ini kan kita laporan KPH, berkas-berkas kita dibawa. Ya, teman-teman media tolong kawal. Ini ada dugaan potensi kerugian negara. Kalau memang nanti diselidiki, diperiksa sama penegak hukum, memang arahnya memang mereka banyak oknum-oknum pelakunya, segera tangkap. Ya, ini tuh kan negara bareng-bareng, bukan negara mereka aja. Ini negara bareng-bareng, dan kita juga punya hak mencintai ini negara. Kita melihat ada potensi dan dugaan temuan kami di dalam pembebasan tanah ini ada kerugian negara yang besar sekali. Ya sudah, kalau kita ngobrol ke bapak kita, terus ternyata kita cenderung agak tendensius, malah ngebahas surat kuasa gini-gini. Itu udahlah, mending balik kanan kita laporan. Hasil audensi tadi gimana? Deadlock. Ya, deadlock aja ngacak. Jadi kami gini kan, sebagai anak, bukan kami ini sebagai pelaku swadaya, kami sebagai anak yang menghormati, kecewa enggak? GMB itu nggak pernah kecewa, pantang mundur kita ini. Untuk apa kecewa? Cuman kita pamitan tuh karena udah nggak masuk akal, ya pamit. Udah nggak masuk akal tuh. Gak nyambung. Bener nggak? Gak nyambung. Udah nggak nyambung. Orang tahu lah, teman-teman media aja udah pada mau pergi kok. Udah kesembung. Gitu ya. Ya sudah. Salam hormat untuk semuanya. Terima kasih teman-teman media yang liput Langkah juga. kita apa selanjutnya? Langkah kita adalah laporan ke APH. Teman-teman media bantu kawal ya. Habis pilpres kita demo. Kalau tidak ditanggapi. Ya, demo itu solusi terakhir ketika mereka menutup ruang komunikasi. Pasti partisipasi hukum kita kerahkan. Nah, kita teriak-teriak di jalan. Ya maunya kami masyarakat bawah ya. Betul. Namanya masyarakat. Saya sampaikan kepada ini, kalau ada ini yang diduga oknum-oknum pelakunya, saya sampaikan nggak ada yang hebat di depan negara. Nggak ada kepala hukum. Gitu ya. Ya, gitu aja. Terima kasih untuk teman-teman media. Ya, siap. Gimana ada tambahan? Boleh? Cukup. Yang jelas proses permasalahan ini akan kita tetap berlanjut, kita kawal sampai selesai. Ya. Apapun Oh resikonya. ya, apresiasi buat
abang-abang kita di Polda dari tadi, dari kami banyak arahan dari beliau-beliau juga, banyak pemikiran-pemikiran bagaimana kami bergerak, tetap berjuang, tetapi dalam suasana kondusif. Benar? Jangan sampai kita atas nama hukum kita juga melanggar hukum, jangan sampai kan. Terima kasih untuk saudara-saudara kita dari Polda dari tadi mendampingi kan. Terima kasih. Itu aja ya. Apresiasi dari keluarga besar LSM GMBI, apresiasi yang sebesar-besarnya. Yeah.